on. And I look at Sean, and Sean just shrugs his shoulders and says, "Sorry, honey bunny." And one of the officers turns around and looks at me and says, "Didn't you know you're living with a serial killer?" The whole world came tumbling down that night. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, aman, dan bahagia ya. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang sedang merayakannya. So, mari kita dengerin ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini. Kasus hari ini dari Baton Rouge, Louisiana, kota yang dicekam oleh ketakutan, khususnya populasi wanita mengalami histeria massal pembunuh berantai, membuat penduduk Baton Rouge hidup dalam teror ketakutan dan panik. Orang gila sadis ini masih berkeliaran dan menyulitkan polisi. Serangkaian serangan dimulai pada tahun 90-an, dan polisi percaya satu orang pembunuh psikopat di balik semua pembantaian itu. Detektif Sheriff mengatakan mereka menemukan tubuh polos tanpa pakaian berusia 43 tahun. Setiap berita malam melaporkan penemuan wanita lain yang ditikam, dicekik, diperkosa, dan dihabisi. Tapi satu korban lolos dan dia menuding terpidana yang mengalami gangguan mental, Derek Todd Lee. Bukti DNA mengikat Derek pada pemerkosaan dan pembunuhan setidaknya 7 wanita. Polisi berhasil menangkap pembunuh berantai ini. Penduduk di Baton Rouge bisa bernapas lega. Tetapi mimpi buruk belum berakhir. Profiler kriminal FBI Mary Ellen O'Toole menyadari bahwa ada pembunuhan yang sedang atau telah terjadi, dan mungkin bukan akibat perbuatan Derek Todd Lee. Polisi segera tahu ada pembunuh berantai baru yang masih berkeliaran. Kejahatan terhadap wanita ini sangat jahat. Orang gila ini sudah berpengalaman. Pembunuh berantai ini mengambil souvenir dan memisah-misahkan tubuh korbannya. Pembunuh ini menyimpang secara seksual, yang melakukan kejahatan secara jauh lebih brutal, mengerikan, dan kejam. Korbannya adalah wanita bertubuh kecil. Sangat jelas bahwa pelaku memilih wanita yang dapat dia tangani. Dan semua korban dihubungkan oleh cara kematian yang khas dan mengerikan. Semua korban dihabisi dengan menggunakan tali, nilon, zip tie. Pembunuhan dimulai lagi dengan penemuan Catherine Hall yang ditemukan di akhir jalan pedesaan yang gelap. Dia polos, dia dicekik, tubuhnya diiris sampai ke tulang, dan tubuh Catherine ditemukan dipajang di bawah tanda jalan. Korban dalam posisi terlentang dalam semacam pose puitis di samping tanda jalan buntu, yang menandakan humor si pembunuh yang memuakkan, yang berarti jalan buntu. Satu detail lagi, si pembunuh berhubungan badan dengan korbannya setelah korban meninggal. Dari pemeriksaan ditemukan pada mulut korban Catherine, ditemukan rambut haluan yang menggumpal yang dilakukan pengujian DNA yang lengkap. Jelas bagi polisi bahwa pelaku memiliki potensi sebagai pembunuh berantai ritual. Dan ini bukanlah situasi yang normal. Pembunuh melakukan pembunuhan yang lain, bahkan lebih kejam dan mengerikan. Korban Johnny May Williams tertelungkup di hutan, membusuk, dan ditutupi semak-semak. Bahkan orang-orang tidak akan bisa mengenalinya sebagai manusia. Anak kecil yang menemukannya, dia menelpon ayahnya. Ayah itu pergi ke TKP dan melihat tubuh Johnny May ada di situ. Johnny May Williams berusia 45 tahun, dicekik sampai meninggal. Tubuhnya jelas telah diposisikan pembunuh untuk membuat keterkejutan. Kakinya telah diiris, tangannya terlipat di bawahnya, sepertinya digulingkan oleh si pembunuh.
dan tangan itu dipotong. Polisi mengatakan si pelaku makin berani, kurang ajar sejak dia berhasil lolos selama ini. Tapi tindakan kurang ajar si pembunuh itu tidak akan menghilangkan tanda genetik lainnya. Meskipun luka pada tangan Johnny May ditemukan rambut manusia, dan itu adalah rambut tubuh yang berasal dari laki-laki kulit putih. Beberapa bulan kemudian, si pembunuh menyerang lagi. Penduduk daerah itu sedang berjalan mencari anjing mereka, berhenti di jembatan, mengamati. Tampak wanita berkulit putih. Tubuh itu adalah Donna Johnston. Pada jasadnya jelas, si pembunuh menjadi semakin gila dan sadis dari sebelumnya. Korban Donna memiliki tato di kakinya, dan setelah korban meninggal, pembunuh memotong tato itu. Jaksa mengatakan Donna berkelahi dengan pembunuh karena DNA pelaku ada di bawah kuku jari kanan korban. Donna hanya mempunyai satu tangan karena pembunuh mengamputasi lengan kirinya tepat di bawah siku. Sekarang polisi memiliki 3 korban yang dimutilasi dengan parah. Detektif dipersenjatai dengan banyak bukti DNA, tetapi ada masalah, DNA itu tidak cocok dengan siapapun dalam sistem. Penyelidik memindai setiap helai rumput di sekitar tubuh Donna, mencari bukti tambahan. Dan bukti itu tercetak di lumpur. TKP sebenarnya adalah padang rumput sapi dan ada beberapa bekas roda di mana kendaraan lewat bolak-balik. Jejak ban itu sangat jelas, dan itu adalah ban merek Goodyear. Jaksa Prem Burns mengatakan setiap korban ditemukan polos tanpa ada tanda pengenal di dekat mereka, buat sangat sulit menemukan identitas mereka. Polisi yang bingung dan frustasi, kemudian ada terobosan dari jasad Donna. Seorang penyelidik bermata elang melihat petunjuk yang tertanam di tanah yang empuk. Jejak ban yang masih baru. Polisi itu melihat jejak ban itu membuat gipsnya dan polisi tidak akan membiarkan pembunuh itu bebas. Penyelidik mengatakan ban itu sangat jarang dan mereka melakukan riset dan mungkin beberapa ratus set ban khusus ini dijual di kota Baton Rouge. Polisi menyelidikinya dan berharap mengarahkan mereka kepada pembunuh berantai. Mayor Brian White mengirim satuannya untuk berbicara dengan semua orang yang sudah membeli ban itu dalam 12 bulan terakhir. Penyelidik pergi ke rumah orang-orang dan bertanya apa mereka masih mempunyai kendaraan dengan ban merek itu. Dan penyelidik juga melakukan pengambilan swab, yaitu pengambilan DNA dari orang-orang yang membeli ban merek itu. Polisi sudah mengumpulkan bukti DNA dari tubuh para korban. Dari mulut Catherine Hall, tulang Johnny May Williams yang terputus, dan dari kuku jari Donald Johnston, dari lengan yang tersisa. Tidak ada sampel yang cocok dengan siapapun. Jejak ban itu mungkin ada di TKP, tetapi bukti DNA dapat menghubungkan korban dengan pembunuh. Sean Vincent Gillis adalah salah satu dari 200 pembeli ban mobil di daerah Baton Rouge. Gillis adalah pengangguran, bersuara lembut dan cerdas. Dia tinggal di rumah itu yang dimiliki oleh ibunya. Dia tidak memiliki catatan kriminal dan hanya orang biasa. Dia adalah pecandu novel fiksi ilmiah yang berwatak lembut. Gillis adalah penggemar berat Star Trek. Dia menggunakan sabuk tali pinggang USS Enterprise. Gillis adalah pria yang berbeda. Bukan apa yang Gillis pakai, tapi apa yang Gillis katakan pada detektif, yang memberikan tanda peringatan bahaya. Dan penyelidik lainnya mengatakan sesuatu yang membuatnya merinding. Gillis bahkan mengaku berada di dekat lokasi pembunuhan dan mengatakan alasan yang aneh. Mengapa jejak bannya ada di lapangan itu?
ketika polisi meminta Gillis untuk menjawab sedikit tanya jawab yang ramah. Dan ketika polisi menemukan darah di mobilnya, dan Gillis punya alasan untuk itu. Dan ini benar-benar asli. Jawaban Gillis benar-benar konyol. Gillis menjawab, menurut saya, jendela mobilnya diturunkan. Dan saya kira mungkin darah menstruasinya berterbangan keluar jendela dan tertiup kembali masuk ke dalam mobil. Karena begitulah cara darah mengalir. Alasan penjahat ada-ada aja ya. Mengarang dengan bebas, gak pakai logika. Dan penyelidik meminta laboratorium kejahatan menganalisis usapan pipi Gillis. Sekarang ini menjadi prioritas utama, karena detektif yakin Gillis pelakunya. Laboratorium harus melakukannya dengan cepat, karena detektif harus melepaskan Gillis karena belum mempunyai bukti. Detektif memiliki pernyataan memberatkan dari Gillis, tapi itu bersifat bukti tidak langsung. Detektif takut bila Gillis melarikan diri atau lebih buruk, bagaimana bila stres membuat Gillis membunuh lagi. Polisi sekarang diam-diam membuntuti setiap gerakan Sean Vincent Gillis. Polisi hanya menunggu hasil dari laboratorium DNA. DNA yang dikumpulkan dari ketiga jasad wanita itu berasal dari laki-laki yang sama. Tetapi sekarang belum ada bukti laki-laki itu adalah Gillis. Dan dia tidak mau bicara lagi ketika polisi meningkatkan interogasinya. Dan setelah beberapa jam menunggu, telepon berdering malam itu. Dan detektif mendapat hasil laboratorium yang menyatakan itu adalah Gillis. Detektif menelpon hakim meminta surat penangkapan Gillis. Tim SWAT membuat persiapan untuk menyerang rumah Gillis. Polisi mengerumuni rumah Gillis dan mereka terkejut karena pembunuh itu tidak tinggal sendirian. Gillis ditemukan di tempat tidur dengan Terry Lemoine, pacar Gillis. Terry mengatakan dia tidak tahu mengapa tim SWAT mendobrak pintu rumahnya. Tampaknya kehidupan yang tenang yang dilalui Terry dengan Gillis selama 9 tahun, ketika Terry, seorang pelayan toko swalayan, pertama kali melihat Gillis yang pemalu dan unik. Tidak ada petunjuk apa yang Gillis sangat suka mengkoleksi. Cinta platonis ini membuat Terry pindah ke rumah Gillis yang bobrok, dan semua hal di antara mereka menurut Terry tetap platonis. Arti cinta platonis adalah di mana orang-orang berbagi ikatan yang sangat erat tanpa memiliki hubungan seksual. Terry masih bekerja di toko swalayan, dan satu-satunya pekerjaan Gillis adalah menjemput Terry setelah jam kerja. Sering ada perilaku aneh, dan Gillis selalu punya alasan. Terry memperhatikan Gillis menghabiskan banyak waktu di mobilnya. Terry bertanya-tanya, mungkin Gillis berselingkuh. Terry mendapat jawaban dari polisi bahwa Gillis sedang berburu seseorang untuk dia bunuh. Ketika Gillis ditangkap, Terry menertawakan polisi dan bertanya mengapa Gillis ditangkap, dan mengatakan bahwa polisi berada di rumah yang salah. Pada saat itu, polisi mengatakan Gillis mengakuinya. Terry Lemoine telah berbagi ranjang dengan Sean Vincent Gillis selama 9 tahun. Tapi Terry tidak pernah melihat sesuatu yang salah dengan pacarnya. Terry langsung bertanya kepada Gillis sendiri. Di ruang interogasi, polisi mendengar rahasia paling sakit terbongkar. Gillis meminta pensil kepada detektif, dan Gillis mulai menyebut nama korban lain. Gillis mengakui 3 korban yang sudah diketahui polisi, dan Gillis mengakui 5 korban lainnya. 5 kasus pembunuhan yang belum dipecahkan polisi selama bertahun-tahun, yaitu Hardy Smith, Joyce Williams, Lillian Robinson, Marilyn Nichols, dan Anne Bryan berusia 81 tahun. Polisi terkejut dengan jumlah korbannya. Sebelum Gillis ditangkap, cerita dan alasan Gillis
hampir saja lucu, dan di interogasi terakhirnya, Gillis tidak membuat lelucon. Menurut profiler FBI, Gillis sangat banyak bicara dan mempesona. Dia cerewet dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Gillis selanjutnya. Apa yang Gillis lakukan adalah membunuh. Gillis secara detail menceritakan ritualnya setelah Terry pergi untuk shift malam. Dia memburu wanita, mencekiknya, dan memutilasi mereka, dan menggunakan tubuh mereka untuk memuaskan hasrat biologisnya yang tidak terkatakan. Gillis mencari PSK, pecandu, siapapun yang tampak lemah atau mau dia ajak masuk ke dalam mobilnya. Gillis menganggap mereka tidak berharga. Begitu di dalam mobilnya, Gillis menggunakan alat kematiannya dan ditunjukkan kepada detektif bagaimana dia menggunakannya. Gillis dengan santai menjelaskan apa yang dia lakukan setelah tubuh itu dingin. Seperti mandi erotis dengan tubuh Donna Johnston, memberikan manikur pada kuku di tangan Johnny May Williams, dan yang lebih mengerikan lagi, saat pacarnya Terry pergi bekerja, Gillis melakukan otopsi gila pada Joyce Williams. Gila banget nih orang, dia benar-benar sakit. Gillis mengumpulkan anggota tubuh korban sebagai trofi. Polisi menyemprot luminol di lantai dapur di bawah lemari yang cairan itu menyala. Komputer Gillis memberikan lebih banyak bukti perburuan trofi yang mengerikan. Gillis pergi ke lokasi pembunuhan, mengambil foto korban di dalam bagasi mobilnya, dan Gillis mengambil foto sebagian besar nomor plat mobilnya. Dan foto itu masih ada di dalam komputernya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gillis dengan bodohnya memfoto plat mobilnya sendiri dan disimpan dalam komputernya. Saat diinterogasi, Gillis menceritakan kejahatannya dengan bersemangat dan bangga dengan perilakunya itu. Dan Gillis benar-benar menikmatinya. Profiler kriminal Mary Ellen Otto berbicara langsung dengan Gillis dan mengungkap rahasia Gillis yang lebih dalam lagi. Benih kebejatan Gillis ditanam sejak awal. Salah satu perilakunya adalah nekrofilia dan memanifestasikan ke dalam dirinya mungkin sebelum usia 10 tahun. Perilaku yang berlanjut dengan ketertarikan seksual kepada, ibunya sendiri. Sebelum melakukan pengakuan, Gillis cukup cerdas menyadari keseriusan tindakannya dan memberitahukan kepada petugas bahwa Gillis seharusnya memiliki pengacara. Dengan komentar ini akan menimbulkan masalah, yaitu informasi yang Gillis berikan kepada polisi setelah Gillis meminta pengacara mungkin tidak diizinkan di pengadilan, maka mungkin Gillis akan lolos dari hukuman. Sean Vincent Gillis dipenjara setelah mengakui 8 pembunuhan paling mengerikan di Louisiana. Selama interogasinya, Gillis meminta pengacara untuknya. Jadi sekarang pengakuan Gillis yang gamblang dan mengerikan, yang menggambarkan kegembiraannya membunuh, tidak dapat digunakan di persidangan. Tapi polisi yakin Gillis mempunyai lebih banyak korban lagi di luar sana, dan polisi sangat ingin menemukannya. Dalam persidangan Gillis, jaksa penuntut Frank Burns menerima surat-surat dari Tammy Prepara, teman dari korban terakhir Donna Johnston. Tammy sudah berkorespondensi dengan Sean Gillis di penjara. Tammy berkata, "Saya tidak pernah berpikir dia akan menjawab saya dengan jujur demi kebaikan. Saya tidak pernah berpikir dia akan bisa begitu bodoh untuk menjawab saya." Dan Gillis memang menjawab dan menuliskannya di lembaran surat, dan itu menjadi kejutan besar, yaitu pengakuan yang tertulis. Gillis menulis rincian waktu terakhir Donna dari mata seorang pembunuh. Gillis menulis, "Temanmu meninggal dengan cepat. Dia begitu mabuk, dan itu hanya butuh waktu 1,5 menit menuju kepada ketidaksadaran dan kemudian meninggal." Sejujurnya, kata-kata terakhir Donna adalah,
Aku tidak bisa bernapas, jadi aku sangat menyesal. Sean Vincent Gillis. Karena surat itu, jaksa menuntut Gillis dengan pembunuhan tingkat pertama tanpa keraguan apapun. Surat Tammy juga memberikan persidangan salah satu momen paling dramatis di dalam surat itu. Gillis menulis, itulah berapa lama waktu yang dibutuhkan Donna Johnston untuk meninggal. Sayangnya Tammy yang menyiapkan surat-surat itu tidak bisa melihatnya di pengadilan. Tammy yang mengidap kanker meninggal sebelum persidangan dengan banyaknya bukti termasuk DNA dan Gillis punya surat yang memberatkannya. Gillis dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 3 kali hukuman seumur hidup. Di rumah Gillis, di lingkungan yang tenang, di dalam rumah itu ada banyak tindakan pembunuhan di lantai dapur. Percaya atau tidak, pacar Gillis, Terry Lemoine, masih tinggal di rumah Gillis dan masih memiliki mobilnya. Mengerikan sekali apa yang dilakukan oleh serial killer ini, guys. Ambil pelajaran positif untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun juga. Buang jauh-jauh dan jangan diingat cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Kita jadi tahu ternyata ada orang yang sejahat itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan berikan subscribe, like, dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.